Kali ini saya akan mengajak Anda, pemirsa, berbicara dengan kuasa hukum dari pihak Shane Lucas, Bang Happy. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Oke. Jadi kemarin terakhir kali kita bicara bahwa pihak Shane Lucas ini ada hal yang menyatakan bahwa sebenarnya Shane Lucas terjebak atau tidak ikut dalam perencanaan, bukan pelaku utama begitu ya. Namun pada saat dakwaan, kenapa kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi? Ya, karena kami melihat setelah dibacakan dakwaan itu secara formal dan material, secara subjektif dan objektif itu sudah memenuhi syarat dari segi dakwaan. Jadi itu menurut prosedurnya dan ketentuannya memang sudah seperti itu. Setelah kami membaca, maka kami tidak mengajukan dakwaan. Sedangkan nanti dalam masuk pokok perkara soal perencanaan dan perencanaan dan ikut sertanya itu klien kami si Shane, itu kami tim penasihat hukum nanti akan mengeksplor dan juga akan mengungkapkannya, akan menelitinya, akan mengetahuinya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi begitu. Oke, Bang Siombing, jadi kan dalam surat dakwaan kemarin ya, ini tidak terlihat bahwa Shane ini dalam tekanan Mario untuk dipaksa merekam kejadian. Tanggapan dari kuasa hukum? Ya, memang. Jadi bisa saja jadi ini kan pemeriksaan ini kan ada 3 tahap nih. Jadi pemeriksaan di Polsek Pasanggerahan, terus di Polres, terus di Polda gitu loh. Jadi pada saat di Polsek itu si Shane ini tidak didampingi oleh pengacara, tidak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi dia bisa saja dia tidak leluasa untuk mengungkapkan gitu, Mas. Jadi itulah gunanya nanti dalam 164 KUHP itu kan ada cross examination. Jadi kita para jaksa penuntut umum nanti berhak untuk mengungkapkan fakta-fakta, menanyakan apa-apa yang terjadi. Kami juga tim kuasa hukum dari Shane juga berhak untuk menanyakan hal itu dalam mengungkapkan segala fakta-fakta bagaimana yang sebenarnya. Bagaimana kebenaran materialnya. Begitu, Mas. Bang Siombing, jadi kemarin satu hal yang diminta oleh Abang itu dikabulkan majelis hakim ya, pemisahan sel ya. Kondisi Shane jadi seperti apa sekarang? Jadi kami terima kasih kepada majelis hakim, permohonan dari tim kuasa hukum, penasihat hukum dari Shane sudah dikabulkan dan sekarang sudah fakta. Kemarin juga beberapa tim kami ini Daniel dan CS itu besok ke sana dan memang sudah dipisah. Sudah jelas dipisah. Terima kasih juga kepada hakim dan kepada jaksa sebagai eksekusinya yang untuk menyampaikan kepada lapas di Laselembah. Kondisinya, Bang? Kondisinya sehat. Shane itu sehat walaupun dia lelah dengan masalah ini, tapi sehat dan juga dia ya sehat walafiat ya. Siap dia untuk menghadapi sidang pada pagi. Nah, salah satu poin yang diajukan itu kan adalah karena ada ketakutan, kekhawatiran bahwa Shane psikisnya terganggu, batinnya tidak tenang begitu ya ketika selnya itu digabung dengan Mario gitu. Setelah dipisahkan seperti ini, apakah memang masih terlihat ada gangguan terhadap Shane? Tidak ada. Cuma kami kan kemarin dalam permohonan kami adalah kami patut menduga ada tekanan sosiologis dan psikologis yang akan dialami oleh Shane apabila mereka ini digabung. Nanti ada saling mempengaruhi yang dia tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya di dalam persidangan. Jadi itu kami dalam permohonan kami juga patut diduga menghindari halnya ada tekanan sosial dan tekanan psikologis, maka itu kami minta permohonan itu. Itu sih alasan dari yang kami kemukakan kepada majelis. Bang, sedikit kembali ke kasus ya. Jadi sebenarnya sekarang pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum Shane melihat posisi Shane itu seperti apa? Apakah memang masih dalam kondisi menurut Abang itu tidak ikut berencana atau sudah mengikuti dakwaan kemarin saja? Betul, jadi sampai saat ini kami juga berdasarkan fakta-fakta ya kita nggak mau masuk terlalu, tapi berdasarkan fakta-fakta yang jelas Shane ini dipaksa untuk ikut, dia juga nggak tahu ikut tujuannya kemana. Jadi dia tidak ada, kalau namanya perencanaan itu kan dari awal, pra-kejadian ini ada 3 klaster, pra-kejadian, kejadian, dan pasca kejadian. Pada pra-kejadian itu Shane itu hanya diajak oleh si Mario, itu juga setelah si Mario mengajak beberapa orang, si Shane ini pada waktu dan ke tempat yang tidak tepat gitu loh. Jadi kami tetap mengatakan bahwa tidak ada perencanaan dari si Shane dan tidak ada juga kesengajaan dari si Shane dan tidak ada ikut serta juga, tidak ada ikut pembantuan menurut kami. Tapi itu nanti
inilah gunanya persidangan ini. Ya hari ini ada 5 orang, tadi seperti yang dikatakan Mas ada dari pihak yang terdekatnya, nanti kita akan explore. Aslinya di sini adalah kita bagaimana mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Bagaimana yang sebenarnya nanti itu yang kita akan lihat nanti di fakta persidangan begitu. Begitu Mas. Bang Happy, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ya. kasih.